Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Kang Sapa. Apakah surga dan neraka itu ada? Dan apakah Kang Sapa bisa menjelaskan hal tersebut kepada saya ini yang masih awam terhadap hal-hal demikian? Surga neraka itu kalau di ajaran kita Muslim kan ada. Barang siapa yang salah akan dihukum menurut karmanya, dharmanya, karmanya atau apalah itu kan, perilakunya kan. Dan banyak alim ulama menjelaskan fenomena surga neraka. Ya itu Kang. Neraka. Apakah hal yang disampaikan oleh para ulama tersebut tentang neraka ataupun surga itu memang seperti itu apa seperti bagaimana? Menakutkannya. Yang terkesan menakutkan. Oh iya. Surga neraka itu emang menakutkan. Di situ ada neraka well kan, terus berupa siksanya kan begitu. Kalau neraka itu bagi saya itu ya, kalau bagi saya nggak takut. Apakah memang benar ada atau tidak? Nah, Kalau menurut Al-Quran ada, jelas ada. Seperti siksa alam kubur, ada nggak? Percaya apa nggak kamu? Siksa alam kubur percaya atau tidak kamu? Jangan jauh-jauh ke neraka dulu. Siksa alam kubur ada apa tidak? percaya kan? Pernah kamu mengalami? Belum. Kan saya belum meninggal masih bernafas sampai saat ini alhamdulillah. Itu kan jawaban orang cerdas. Kita belum pernah mengalami siksa alam kubur karena kita belum mati. Iya. Nah, Saya garis bawahi. Yang disiksa di alam kubur atau entah di alam neraka itu disiksa apanya? Kira-kira setahu Anda apa? setahu saya Rohnya disiksa. Iya. Itu ya Iya Kak. bisa masuk akal. Yang disiksa itu kalau roh kan kembali ke Allah. Iya. Kalau tubuh bangkai ini kan jasad ini nantinya kan dimakan rayap dan singgat, belatung, habis dan jadi tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Iya betul. Nah, kalau menurut saya itu yang disiksa itu ya amal jelek kita, amaliyah jelek kita, Maksudnya gimana Kak? perilaku kita Perilaku yang sehari-hari ini. yang melanggar ini perintah-perintah Iya. Allah. Ya melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang disiksa itu kan jiwanya. Nah, di situ ada siksa gini kan. Nah, tapi kalau saya itu ya terus terang saja saya tidak pernah sejam itu Mas Santoso. Jadi kalau ada kiai-kiai Pak Ustadz bilang gini-gini itu menakutkan. Betul kan? Iya, terkesan sangat ini kejam dan Iya. menakutkan. Padahal Allah itu kan Rahman Rahim. Maha pengasih Dan maha penyayang, gitu kan, dan maha pemurah. Kenapa kamu takut sama siksa kubur dan siksa neraka? Seharusnya kamu takut sama Allah, Iya, benar juga kan. ya kan? Tapi kenapa para alim ulama setiap memberikan tausiah ceramah selalu mengatakan bahwa neraka itu sangat kejam dan kelak akan menjadi tempat terakhir bagi mereka yang melakukan keburukan di dunia? Kalau di versi Buddha dan versi agama manapun hampir sama. Contoh kisah Pandawa 5 sama Kurawa itu jahat mana? Tahu Anda dari babakan itu perang Bratayuda itu? Kurawa. Nah, pihak Kurawa lebih jahat.
Iya. ditimbang pihak Pandawa yang lebih baik kan. Iya kan. Tapi menurut Alkisah itu babat Mahabharata Ramayana, setelah jadi nirwana, ke nirwana, puncak kalau kita surga, nah, ke nirwana menjadi dewa kalau ajaran Buddha sana kan. Iya. Buddha. Terutama ajaran Nah, kenapa yang duluan sampai ke surga versinya Mahabharata, Pandawa, Kurawa CS lebih dulu, dan Pandawa 5 lebih terakhir? Kenapa? Justru malah Pandawa 5, Kurawa itu jahat-jahat. Kenapa kan? Karena apa? Karena kan di situ ada pengampunan. Memang Pandawa itu Kurawa itu notabene kan Melakukan keburukan, tapi kan didasari dorongan kejahatan oleh seorang yang namanya Sengkuni. Beliau itu masih anak-anak kecil kan, awam kan. Iya. Disuruh benci, disuruh ini kan Sengkuni. Kan Sengkuni yang menyuruh. Iya, atas hasutan Sengkuni. Nah, begitu. Terhasut. Jadi sadar langsung kan beliau itu kan Tidak sadar. dihasut. Sedang diadu domba. Nah, justru di nirwana itu babat itu cerita babat Mahabharata itu Bima disiksa. Karena apa? Karena sifat kejamnya. Ketika Bima memukul Aswatama, gajah perang yang ditunggangi perang namanya Aswatama, dipukul sampai meninggal demi mengecoh gurunya Dorna. Dikira Aswatama anaknya telah mati, padahal sang gajah Aswatama yang mati. Poin satu, Bima membunuh hewan yang tidak bersalah. Paham kan? Arjuna yang terkenal punya Brahmastra yang sekarang itu ya nuklir lah. Nah, dunia itu hancur kalau kena Senjata Brahmastra. Kalau sekarang nuklir. Nah, gitu. Kita tarik garis bawah jauh sebelum perang itu, ketika Arjuna dengan sombongnya mempunyai panah, itu kan. Iya. Siapa yang duluan memanah mulut anjing itu, dia yang menang. Lalu dengan cekapnya Arjuna memanah mulut anjing, sehingga mulut anjing itu berdarah dan mati. Hewan itu bersalah atau tidak? Tidak. Hanya demi gengsi si Arjuna, menunjukkan gagahnya bahwa dia memang ahli dalam panah. Nah, tapi yang dikorban anjing yang tidak bersalah, Makhluk yang mempunyai nyawa sama seperti. Nah, makanya di dalam nerakanya versinya itu Mahabharata itu Arjuna pun disiksa mulutnya, ya kan. Bima pun dipukul-pukul oleh sejenis malaikat versinya sama kan. Iya. Nah, itu kalau di garis bawah gimana kamu? Kenapa yang diampuni dulu Kurawa, lalu Pandawa menyusul setelah kakaknya minta ampun dengan para dewa? Gitu. Iya. Nah, kita balik lagi. Kalau dengan saya takut neraka itu, ya harus supaya apa? Akhlak kita terjaga. Oh, saya mau mencuri nggak mau, maling nggak mau, gitu kan. Iya. Nah, itu bagus. Nah, tapi kembali lagi, jangan terlalu berlebihan Dan salah mengartikan. Iya. Nah, pengampunan Allah lebih utama, gitu kan. Kamu ingat nggak wali Allah perempuan Robitah Alawiyah, kalau nggak salah? Ya, kan. Bila sujudku padamu
karena damba surga, gitu kan? Ya ya. Kalau sujudku kepadamu ya Rob, karena aku ingin surga, gitu kan? Iya. Ambillah surga itu, berikanlah kepada wali-walimu, kekasihmu, gitu kan? Bila sujudku, sembahku kepadamu, karena takut neraka, bakarlah aku di dalam nerakamu. Syair itu sangat hebat. Paham nggak syair itu? Itu maksudnya gimana kan? Kita Kesimpulannya seperti apa? menyembah Tuhan itu jangan takut surga dan neraka. Kalau kamu takut saya menyembah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena surga, yaitu anak-anak, iya kan? Kalau Iya. saya berbuat salah sedikit takut neraka, itu anak-anak. Notabene kita itu makhluk ya jelas ada salahnya. Manusia tidak luput dari salah. Iya, makanya. Nah, di garis bawah kita itu harus paham. Ya enggak? Iya. Kalau neraka itu Allah mengasih kepada kamu, iya kan? Iya. Nah, dengan keadaan dingin, sejuk, mau apa kamu? Mau apa kamu? Mau ngelak? Enggak. Apabila kamu dikasih surga, kamu di situ panas, mau apa kamu? Pasti kamu Nolak. ngeluh, Iya. ya kan? Bahkan mungkin protes. Protes. Duh, ya Allah, itu kan neraka ini kok keras begitu ya, karena banyak orangnya. Karena berdesak-desakan. Itu jadinya ini hanya guyon buat pengalaman, pemahaman ya. Iya kan, Kang siap Santoso. Kang Sapa. Ya, jadi jangan takut surga dan neraka. Takutlah kamu esok tidak berbuat baik. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Ah begitu. Nah, baik itu kan ada takarannya. Iya kan? Kalau orang berbuat baik 5 juta sudah kasih fakir miskin, itu takaran orang kaya. Kalau Iya. kita 5.000 buat pengemis, misalkan takaran kita. Dan berbuat baik pun tidak melulu hanya tentang uang. Iya, berbuat baik itu seperti ini, edukasi, kita berbagi ilmu gitu kan. Nah, Iya. jadi tadi saya garis bawahi soal surga neraka itu besok endingnya. Sekarang kita berbuat mencari kuncinya surga, ya enggak? Iya kan? Surga di dalam kaki ibu, betul enggak? Iya. Nah, Tapi kalau udah nggak punya ibu gimana kan? kamu harus punya kunci. Surga kalau nggak dibuka dengan kuncinya mau apa kamu? Mas Santoso, ini lemari isinya bidadari, emas dan sebagainya. Kamu nggak punya kunci, mau apa kamu? Yang dimaksud kunci seperti apa? Kang Dan Sapa? kunci surga itu bapak kamu. Kamu taat sama ibu kamu, tidak taat sama bapak kamu. Ibu itu surganya dan bapak itu kuncinya. Mau apa? Coba. Ya kan? Kan paham kan? Ya. Jadi tahu saya kan tentang hal seperti itu. Terima kasih Kang Sapa. Ya. Udah gitu aja. Mungkin kalau saya ada salah, saya minta maaf kepada kalian semua. Ini hanya wawasan, ini Iya, iya. hanya pikiran Sama-sama saya. terima kasih Kang Ya, Sapa. ya.